Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6670 mengajak Anda melihat pemandangan. Ya, apa yang dikatakan UR itu masuk akal. Lagi pula, kau punya kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu, jadi kita tidak akan mendapat masalah jika mengikutimu. Lagi pula, bukankah sekte penjara pernah menindasmu sebelumnya? Kali ini, kami akan membantumu membalas dendam. Jika kita bisa mengalahkan mereka, kita akan memberi mereka pelajaran. Jika kita tidak bisa menang, mengapa kamu tidak menggunakan kartu trufmu saja? Long Mucheng juga mengatakan hal yang sama. Hal ini membuat Chu Feng bingung harus berbuat apa. Chu Feng, bawa mereka bersamamu. Bukankah teman sejati seharusnya bisa hidup dan mati bersama? Anda tidak bisa mengharapkan semua orang menanggung semua risiko lalu berbagi keuntungannya, bukan? Lalu apa tujuan dari aliansi klan Chu ini? Lagi pula, bukan berarti kamu memaksa mereka, melainkan mereka ingin hidup dan mati bersamamu. Niatmu baik dengan mengkhawatirkan keselamatan mereka, tetapi dengan terus-menerus menolak kebaikan mereka, bukankah kamu juga menyakiti hati mereka? Pada saat itu, suara Egi terdengar oleh Chu Feng. Kata-kata Egi sangat menyentuh hati Chu Feng, terutama ketika tatapannya menyapu wajah Xiao Yuer, Long Mucheng, kepala klan naga totem, dan yang lainnya. Melihat kerinduan di mata semua orang, Chu Feng semakin terharu. Kebanyakan orang mendambakan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan, namun yang sangat mereka dambakan adalah bertarung bersama Chu Feng. Mereka ingin membantu Chu Feng, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Betapa berharganya pasangan seperti itu. Egi, kau benar. Setelah menanggapi Egi, Chu Feng berbicara kepada hadirin. Baiklah kalau begitu, Chu Feng menjawab. Chu Feng, aku juga ikut, dan aku juga. Long Chengyu dan Long Musi segera merespons. Chu Feng, ajak juga kami. Para kakak-kakakmu juga menyampaikan pendiriannya. Akibatnya, semakin banyak orang yang menyatakan keinginan mereka untuk pergi bersama Chu Feng. Semuanya, ayo kita berangkat. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah tempat itu bukan tempat berbahaya, melainkan tempat di mana Anda bisa menghasilkan uang. Namun ketika Chu Feng berbicara lagi, semua orang agak terkejut. Saya tidak mengatakan semua orang di sini harus pergi bersama-sama, tetapi semua orang di aliansi klan Chu harus pergi bersama-sama, kata Chu Feng. Semuanya sekaligus? Pemimpin klan naga totem agak terkejut. Lagi pula, kekuatan tempur utama aliansi klan Chu semuanya ada di sini. Memanggil orang lain tidak hanya tidak berguna, tetapi bahkan bisa menjadi beban. Sebelum mereka berangkat, Anda bisa memberitahu mereka bahwa perjalanan itu berbahaya, dan mereka yang tidak ingin ikut bisa mengundurkan diri, kata Chu Feng. Baik, saya akan segera mengurusnya. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar serius, kepala klan naga totem tidak bertanya lagi, tetapi segera pergi untuk mengumpulkan pasukannya. Tentu saja, Chu Feng juga memiliki rencananya sendiri. Meskipun perang di dunia seni bela diri sebagian besar didasarkan pada kekuatan tempur tingkat atas, namun sama sekali tidak didasarkan pada jumlah. Namun, bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lemah pun tidak sepenuhnya tidak berguna. Sebenarnya, ada metode konvensional yang juga dapat meningkatkan efektivitasnya secara signifikan dan bahkan menutupi kesenjangan dalam tingkat budidaya. Itu adalah sebuah formasi.
Sama seperti formasi klan Nafas Naga, yang menggunakan kekuatan seluruh klan untuk mengaktifkan formasi dan mendapatkan kekuatan tempur yang dahsyat. Chu Feng dapat membuat formasi yang sangat meningkatkan kekuatan tempur tanpa perlu mengaktifkan kekuatan garis keturunan, tetapi hanya dengan mengaktifkan kekuatan bela diri. Formasi semacam ini membutuhkan banyak orang, meskipun jumlah anggota aliansi klan Chu masih belum sebanding dengan jumlah anggota Istana Suci Tujuh Alam. Namun, sudah ada sejumlah besar naga totem, dan dalam beberapa hari terakhir, memang cukup banyak orang yang bergabung dengan mereka. Jika mereka mengaktifkan formasi yang telah disusun oleh Chu Feng, hal ini juga dapat memberikan bantuan yang cukup besar kepada Xiao Yu'er dan yang lainnya. Chu Feng kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua orang sangat mendukung ide Chu Feng. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng segera mengatur formasi. Alasan mengapa formasi tersebut tidak disiapkan di tengah jalan adalah karena meskipun formasi Chu Feng rumit, formasi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dengan kekuatan para ahli spiritualis rock dunia yang ada di dalam aliansi klan Chu saat ini. Setelah tahap awal selesai, formasi tersebut akan membentuk sebuah dunia di dalamnya, memungkinkan setiap orang untuk masuk. Setelah semua orang masuk, formasi secara bertahap disempurnakan, memungkinkan semua orang untuk menyatu dengan aura formasi. Ini adalah langkah penting untuk memungkinkan semua orang melepaskan kekuatan formasi. Tentu saja, ada alasan lain. Begitu semua orang memasuki formasi, Chu Feng dapat membawa formasi tersebut dan menggunakan tanah rahasia 9 langit untuk melakukan perjalanan, sehingga ia dapat mencapai sungai surgawi garis keturunan dengan lebih cepat. Pada saat yang sama, Jie Tianran juga menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan kekuatan Istana Suci Tujuh Alam. Istana Suci Tujuh Alam memiliki keunggulan saat menuju zaman para dewa, karena kekuatan zaman para dewa pada dasarnya terletak di sungai surgawi Tujuh Alam. Saat ini, semua pasukan utama sedang dalam perjalanan kembali, termasuk Jie Tianran sendiri yang tidak terlihat di depan umum di sungai surgawi Tujuh Alam. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah menggunakan metode untuk memberitahu semua pihak agar berkumpul di lokasi tertentu dan menunggu perintahnya. Namun, setelah memberitahu orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam, Jie Tianran juga menggunakan caranya untuk mulai memberitahu orang-orang di sekte penjara. Dengan terbukanya gerbang menuju zaman para dewa, tentu saja dia tidak mungkin melewatkannya karena alasan apapun. Oleh karena itu, zaman para dewa adalah pilihan pertamanya, namun fenomena aneh yang tak dapat dipahami itu, karena merupakan manifestasi dari ramalannya dan berkaitan dengan kelemahan Chu Feng. Dia jelas tidak bisa membiarkannya begitu saja tanpa pengawasan, oleh karena itu, sudah saatnya menggunakan sekte penjara. Dia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan, menginstruksikan anggota sekte penjara untuk menutup area tempat fenomena aneh itu terjadi dan untuk melakukan penyergapan tanpa mempedulikan biayanya. Dia dengan jelas memberitahu kepala penjara bahwa Chu Feng kemungkinan besar akan pergi ke lokasi fenomena aneh tersebut. Tak lama kemudian, formasi awal Chu Feng pun selesai. Seluruh pasukan aliansi klan Chu memasuki formasi. Tidak hanya klan naga totem, tetapi juga anggota klan napas naga ikut serta. Mengetahui pentingnya formasi ini, semua orang ingin melakukan bagian mereka. Hanya sekelompok ahli spiritualis roh dunia, serta tokoh-tokoh penting seperti Long Wucheng dan kepala klan naga totem yang menemani Chu Feng dalam perjalanannya. Tepat ketika semuanya sudah siap dan mereka hendak berangkat, sesosok muncul di kota utama alam bela diri leluhur. Chu Feng, itu tidak adil. Kau bahkan tidak memanggilku saat kembali, meninggalkan aku sendirian di sungai surgawi totem.
Orang ini menyimpan dendam yang besar. Dia adalah Fei. Saudara Fei, ada apa kau datang kemari? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Apa yang kau katakan? Mengapa aku tidak boleh datang? Fei bertanya dengan nada tidak senang. Kupikir kau akan kembali bersama senior Song Changsheng setelah lukamu sembuh. Lagi pula, kau sudah pernah berbuat baik padaku sekali, kata Chu Feng. Aku pernah berbuat sangat baik padamu, tapi bukankah kau juga menyelamatkan hidupku? Dengan begitu, semuanya jadi seimbang, jadi saya bisa membantu Anda sekali lagi. Kata Fei. Itu sempurna, kita akan melakukan sesuatu yang besar, kata Chu Feng. Apakah ini zaman para dewa? Zaman para dewa telah dimulai, bukan? Kata Fei. Dia jelas telah memperhatikan perubahan-perubahan di zaman para dewa. Namun Chu Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan mengajakmu melihat pemandangan. Setelah itu, Chu Feng berangkat bersama Fei. Selama perjalanan, Chu Feng tidak beristirahat. Ia memimpin sekelompok ahli spiritualis roh dunia untuk terus menyempurnakan formasi tersebut. Semakin rumit formasi yang dibuat, semakin sulit pula penyelesaiannya. Bahkan totem 9 jalan dan kakek Ling Xiao, seorang ahli spiritualis roh-roh dunia, sama sekali tidak mengerti formasi tersebut dan hanya bisa mengikuti perintah Chu Feng. Saat ini, untuk mempermudah pengerahan formasi, semua orang bepergian menggunakan kapal perang terapung yang besar. Dek kapal perang yang luas itu dipenuhi oleh para master spiritualis roh, sehingga terasa agak sesak. Banyak sekali untayan kekuatan penghalang, dalam berbagai bentuk, mengalir secara teratur dari lokasi-lokasi tertentu ke dalam susunan berbentuk bola di atas semua orang. Pemandangannya sungguh spektakuler, bahkan Long Wucheng dan yang lainnya, yang tidak mahir dalam teknik penghalang, terpesona oleh pemandangan itu. Chu Feng benar-benar seorang jenius. Tiba-tiba, kakek Ling Xiao yang sedang mengatur formasi, menghela napas. Mendengar itu, Ling Xiao yang duduk bersila di sampingnya, langsung berseri-seri. Kakek, apakah kakek sudah menemukan misteri formasi Chu Feng? Tidak. Kakek Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kau tiba-tiba memuji Chu Feng? Tanya Ling Xiao. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya sangat tidak suka diarahkan atau diperintah. Dia sedikit khawatir kakeknya mungkin akan marah. Faktanya, kakeknya memang emosional, tetapi tidak mudah marah. Melainkan, ia merasa gembira. Karena formasi ini sangat memuaskan untuk disusun, itulah yang dikatakan kakek Ling Xiao. Senior, bukankah Anda orang yang paling benci diperintah? Mengapa kamu menikmatinya lagi? Dari kejauhan, suara Ling Sheng-er terdengar. Meskipun mereka berjauhan, kepala kecil Ling Sheng-er menatap ke arah mereka. Saya tidak suka diperintah karena itu melelahkan, dan saya selalu berakhir disalahkan atas kesalahan mereka. Namun, instruksi Tuan Muda Chu Feng memungkinkan saya untuk melakukannya tanpa berpikir, hanya mengikuti saja, dan semuanya benar. Rasanya luar biasa, saya belum pernah merasa menyiapkan arai semudah ini. Sebagai seorang spiritualis roh dunia, siapa yang tidak akan senang bisa membuat susunan kekuatan yang dahsyat tanpa perlu berpikir? Kakek Ling Xiao berkata dengan penuh semangat. Rasanya benar sekarang para spiritualis roh dunia di sekitarnya juga menyatakan persetujuan mereka. Mereka memang pantas mendapat pujian untuk ini, tetapi kontributor terbesar sudah pasti Chu Feng. Formasi sederhana mudah dikendalikan,
Tetapi formasi kompleks sangat sulit dikendalikan, membuat kesalahan dan harus merevisinya adalah hal yang wajar. Namun, Chu Feng telah mencapai kesempurnaan di setiap langkah, hampir tanpa kesalahan. Ini menunjukkan kendali, kemampuan mobilisasi, dan pemahamannya tentang formasi. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, bahkan Jie Tianran pun sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya, dan mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Oleh karena itu, apa yang mereka lihat bukanlah sekadar kelahiran formasi yang kuat yang akan segera terjadi. Yang mereka lihat adalah seorang spiritualis roh dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang sedang bangkit menjadi terkenal. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.